Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah yang berbahagia. Senang bisa ketemu dengan teman-teman mahasiswa FKIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat pagi kepada teman-teman di waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman di waktu Indonesia Tengah, dan selamat siang untuk teman-teman di waktu Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang komunikasi kesehatan 2.0. Kata 2.0 ini tidak merujuk pada revolusi industri, tapi merujuk kepada Web 2.0. Menurut O'Reilly Media, website itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu Web 1.0 dan 2.0. 1.0 adalah ketika era internet itu masih berjalan satu arah. Jika hanya institusi media saja yang bisa membuat website, bisa membangun pesan kepada khalayak. Sedangkan 2.0 menunjukkan era di mana teknologi digital itu sudah berlangsung dua arah. Kita tidak hanya menjadi pengguna yang mengkonsumsi media, tapi kita menjadi pengguna yang memproduksi isi media atau konten media. Dalam istilah komunikasi disebut sebagai prosumer, produsen sekaligus konsumen. Yuk, teman-teman, perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Fajar Junaidi. Teman-teman mahasiswa biasa manggil saya Mas Jun, gitu. Alamat media sosial saya ada di sini, mudah dicari, Fajar Jun semua. Mari kita saling memfollow, saling kolaborasi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan belajar tentang karakter media baru. Pertama, karakter media baru itu ditandai oleh interactivity, adanya respon pengguna. Contoh misalnya, saat ini saja kita menggunakan Zoom. Ketika teman-teman di LP3M memberitahu teman-teman bahwa kita sudah mulai, maka teman-teman secara interaktif akan bergabung, teman-teman akan bisa nulis resensi. Bayangkan di masa saya kuliah di tahun 98, tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat tidak mungkin, teman-teman. Waktu itu website hanya isinya berita-berita saja, seperti kayak kita membaca koran. Gitu. Mengakses internet harus ke warnet di tahun 98. Social presence menunjukkan sense of social contact. Jadi di media baru kita selalu berusaha menunjukkan kontak sosial kita kepada sesama pengguna. Yang ketiga, prinsipnya adalah otonomi. Kita bebas mengisi konten kita. Kita bebas mengisi konten kita. Oke? Kita bebas mengisi konten kita. Itu teman-teman. Jadi kita mau mengisi konten apapun itu menjadi hak kita. Kita bisa mengisi Instagram kita dengan apapun, kita bisa mengisi Facebook kita dengan apapun, Twitter kita dengan apapun. Yang keempat, playfulness, untuk senang-senang. Audiens itu lebih banyak menggunakan karakter media baru tujuannya untuk kesenangan. Makanya kita lihat video-video yang viral itu rata-rata yang sifatnya adalah hiburan. Tweet-tweet yang viral itu bukanlah tweet yang menyebar kebencian. Tweet-tweet yang viral adalah tweet-tweet yang isinya menyenangkan, menghibur bagi orang lain. Yang terakhir, personalization. Isi dan penggunaan media itu bersifat unik. Kita bisa mengisi konten media dengan berbagai hal. Kita bisa mengisinya dengan berbagai hal sesuai dengan kemampuan kita, dengan keinginan kita. Misalnya, Instastory deh. Kita bisa mengisinya dengan stiker, ya kan? Kita bisa berikannya efek yang beragam dan sebagainya. Semuanya bersifat unik. Oke, next. Nah, ini beda dari old media dan new media. Televisi misalnya, radio, koran itu adalah komunikasi yang bersifat satu arah. Terlembaga itu artinya hanya institusi media yang bisa membuatnya. Saya ambil contoh gini, teman-teman. Dulu kalau kita ingin siaran langsung secara audiovisual seperti ini kan siaran langsung ini. Kita butuh teknologi minimal 2 mobil. Oke, 1 mobil pertama digunakan untuk genset dan
SNG itu dalam teknologi broadcast disebut sebagai satellite news gathering. Jadi kalau teman-teman yang pernah nonton pertandingan sepak bola disiarkan secara langsung di luar stadion atau di dalam stadion, di pojoknya biasanya di center band ada mobil yang ada antena bundar parabola besar, itu namanya SNG, Satellite News Gathering. Atau ada siaran langsung, misalnya siaran langsung dari UMD, dari sebuah stasiun televisi. Maka yang digunakan adalah teknologi yang paling nggak membutuhkan 2 mobil perangkatnya. Sudah tersetup di situ. Sekarang kan tidak. Kita mau siaran langsung live di Instagram, sekarang pun teman-teman bisa. Live di YouTube, kita pun sekarang bisa. Saya sekarang live di Zoom bareng teman-teman, ketemu dengan teman-teman, cukup dengan perangkat komputer, kamera, kemudian lighting, dan sejenisnya. Tidak terlalu ribet lagi. 2 arah, interaktif. Teman-teman bisa presensi secara daring di sini, oke? Dan konvergensi artinya ada penyatuan berbagai lini media yang berbeda ke dalam lini yang sama. Contoh misalnya, dulu di TV kita hanya bisa nonton audiovisual, kita tidak bisa baca berita. Sekarang di internet kita bisa baca, kita bisa nonton, kita bisa mendengarkan dari satu platform yang sama. Oke, selanjutnya. Nah, riset yang dilakukan menunjukkan yang dilakukan oleh Gary Krebs dan Don DeHaan bahwasanya pengaruh strategi program komunikasi itu akan bermanfaat kepada masyarakat. Pengaruh strategi program komunikasi bermanfaat kepada masyarakat. Riset James Deering di tahun 96 menyatakan pengaruh strategi komunikasi berbasis difusi informasi akan mendorong populasi yang beresiko tinggi untuk melakukan perubahan. Difusi informasi itu teori yang menyatakan bahwasanya bagaimana kita bisa melakukan aplikasi teknologi dalam kehidupan masyarakat. Maka kita akan melakukan praktek, dalam KKN ke depan, yaitu teman-teman membuat kampanye ini. Resikonya resiko tinggi, yaitu masyarakat yang tidak sadar terhadap bahaya COVID-19. Maka kita membuat kampanye agar masyarakat menjadi sadar. Oke, selanjutnya. Tahap promosi, ini penting teman-teman, tahap promosi kesehatan 2.0, tentukan tema riset, diskusikan dengan teman, what to say dan how to say. What to say, apa yang ingin dikatakan? Oke, apa yang dikatakan? Ada ingin ngomong tentang gunakan masker. Maka yang harus teman-teman pikirkan adalah bagaimana menyatakan itu ke masyarakat, how to say-nya. Oke, kemudian call to action. Call to action itu ajakan untuk melakukan. Contoh, gunakan masker. Selamatkan nyawa, oke? Maskermu menyelamatkan dunia, itu call to action. Kalau teman-teman suka nonton film, ada satu frase I like Monday. Saya suka Senin, I like Monday. Itu dari jaringan sebuah bioskop. Karena hari Senin itu jumlah penonton bioskop menurun, decline, oke? Mereka buat campaign itu, dengan tiket yang lebih murah. Yang mereka call to action-nya CTA, istilahnya dalam marketing itu CTA, call to action. Call to action-nya bukan diskon nonton film di hari Senin, tidak. Tapi apa? I like Monday. Kita bisa mengadopsi ini teman-teman. I like masker, misalnya kan, oke? I like masker. I like face shield. Bayangkan sekarang banyak face shield. Bayangkan kalau di atasnya face shield itu ada tulisan I like my facial misalnya, itu kan namanya call to action. Kemudian kalau sudah ditentukan konsepnya, buatlah konten. Bisa berupa poster, bisa berupa video. Ada banyak aplikasi yang bisa teman-teman gunakan, sudah tersedia secara luar biasa di internet. Misalnya teman-teman mau produksi poster, kalau tidak bisa Corel atau Photoshop kan ada Canva. Gunakan itu maupun aplikasi-aplikasi yang lain. Video, teman-teman tidak bisa Adobe Premiere, jangan berkecil hati. Banyak aplikasi yang lain, KinoMaster misalnya, Viva Video, InShot, dan sebagainya. Oke? Nah, itu semua bisa digunakan, teman-teman. Atau aplikasi bawaan dari komputer kita. Kita bisa memanfaatkan itu. Yang terakhir, pasca produksinya adalah share, kolaborasi, dan interaktivitas. Kata kuncinya, kita harus saling support, kita harus saling berkolaborasi. Jadi kalau ada teman kita yang nge-tweet, ya tugas kita adalah meretweetnya. Jadi saling meretweetnya. Oke, di
IG kita harus saling memberikan komen agar apa? Algoritmanya nanti selalu di atas, muncul di lini masa. Gitu teman-teman. Jadi kita harus berjamaah, kita harus saling membantu. Oke? Nah, panduan kontennya teman-teman, logo UMY yang resmi, gunakan logo yang resmi, oke? Bisa dicari di websitenya Biro Humas, di websitenya UMY, pasang di akhir video atau di pojok bawah poster, mau ditambahi FKIK juga boleh, mau ditambahi misalnya prodi pendidikan kedokteran juga boleh gitu. Yang pasti harus ada logo resmi. Pertanyaan ukuran, pikirkanlah agar ukuran itu proporsional. Itu aja kata kuncinya, proporsional. Oke. Misalnya buat iklan layanan masyarakat, iklan ini dipersembahkan oleh bla bla bla, tim KKN Kesehatan 2020, logo UMY. Durasi sesuaikan dengan perilaku, teman-teman. Sesuai dengan perilaku. Audiens kita itu tidak senang dengan video yang panjang, lebih suka dengan video-video yang pendek. Oke, kita bisa buat itu. Sebenarnya kontennya itu bisa juga ada lain yang saya lupa tadi. Buat podcast pun boleh, buat podcast juga boleh, nanti diupload di media sosialnya. Gunakan platform yang sesuai, oke? Facebook, Twitter, IG, dan YouTube. Kalau saran saya, gunakan semua. Pertanyaan, kalau belum punya akunnya, buatlah. Pertanyaan, apakah kontennya harus dibuat sendiri? Menurut saya tidak. Misalnya, teman-teman KKN-nya satu kelompok, satu konten bisa dibuat untuk satu kelompok. Oke? Satu konten bisa dibuat untuk satu kelompok. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang wajib memposting? Semuanya. Semua anggota kelompok di platform masing-masing dengan hashtag yang sama. Oke? Posting, pilih waktu yang tepat dan bersama. Saran saya jangan hanya berbasis kelompok, tapi berbasis kelas. Saat ini ada 169, bayangkan kalau panjenengan semua teman-teman posting di saat yang bersama, pasti akan menjadi viral. Maka agar menjadi viral harus saling RT, komen, dan mention. Oke, nah gunakan tagar yang sama. Gunakan tagar yang sama. Oke, tagar kita ini saya mengusulkan ini tagarnya, tapi boleh ditambahi, misalnya teman-teman KKN-nya itu di desa X gitu, misalnya KKN UMY Banguntapan, misalnya di Banguntapan, oke? Atau mau ditambahi kedokteran UMY, oke, monggo aja, yang penting cukup. Ingat tadi berapa hampir 10 hashtag itu digunakan dalam setiap tweet, setiap unggahan di Instagram menurut data yang kita pelajari dalam sesi sebelumnya tadi. Boleh juga teman-teman mention misalnya ke MU COVID, Muhammadiyah COVID 19 Comment Center, boleh juga di BNPB dan sebagainya. Yang penting tagarnya itu dibuat sama. Oke, next. Viral, silahkan minta akunnya dosen teman-teman di Fakultas Kedokteran, juga ke akun saya juga boleh. Saya pasti akan membantu teman-teman untuk memviralkan. Minimal saya punya sekira 12.000 follower di Twitter. Kalau teman-teman mainnya di Twitter, pasti akan saya viralkan. Pasti video teman-teman akan cepat menjadi viral, poster teman-teman akan cepat menjadi viral. Oke, share, retweet, komen di jam yang potensial. Itu juga di Facebook, di IG, dan di YouTube. Pertanyaan, kalau menggunakan platform yang lain, monggo aja. Misalnya TikTok, karena Mas, kami ingin membuat videonya kesannya menjadi receh tapi terkonsep ya. Dan pangsa audiensnya adalah anak-anak. Call to action, ingat tadi CTA, call to action-nya adalah kepada anak-anak. Oke, misalnya idenya anak-anak naik sepeda ontel, sekarang trennya gowes toh, sebelum gowes mereka pakai masker. Oke. Kemudian ada orang tua naik sepeda yang lebih dewasa tidak pakai masker. Kita kan bisa buat call to action-nya. Oke, anak-anak lebih besar orang tua, anak-anak lebih besar daripada orang tua. Begitu teman-teman, materi kita hari ini, semua materi sudah ada di MyClass, juga ada satu podcast yang saya buatkan untuk teman-teman untuk mempelajari basis teoretisasinya. Demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita masuk ke sesi tanya-jawab.
Oke, silakan boleh raise hand. Panduan dari moderator, silakan teman-teman raise hand. Belum ada? Oke. Belum ada? Siap. Di sini muncul nggak? Di chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya Ismiralda Pratiwi, angkatan 2016. Nah, tadi kan kalau saya lihat kan itu kan lebih ke arah penjelasannya tuh gimana teknis kita untuk kapan jam postingnya, terus engagement dengan akun platform sosial media apa aja yang paling baik. Nah, permasalahannya ketika kita ingin nge-post konten, itu kan memerlukan apa ya, estetik atau gimana, estetika tersendiri nih, biar orang-orang itu ingin bertahan untuk nontonnya. Nah, gimana caranya kita mempersiapkan hal itu, sedangkan tidak semua orang tuh punya kelebihan untuk skills editing atau juga desain dan lain sebagainya. Terima kasih, pertanyaannya itu aja. Teman-teman, kalau saya gini, teman-teman, terima kasih Mbak ya untuk feedback-nya. Tadi saya sebut di awal beberapa kata kunci sebenarnya, meskipun belum mendalam. Misalnya, video yang disukai sekarang adalah video yang raw, video yang mentah. Ya kan? Artinya apa? Tidak harus videonya bagus. Jadi teman-teman merekam video dengan HP teman-teman, dengan gawe teman-teman, di lingkungan terdekat teman-teman. Misalnya teman-teman cuci tangan, panduan cuci tangan yang benar. Pakai one shot aja, one shot, oke, sekali shoot, nggak usah diedit nggak apa-apa, tinggal nambahin teksnya saja, oke. Pertanyaan selanjutnya, tidak bisa mendesain. Kalau saya gunakan teknologi yang sudah ada. Saya sebut aja ya, misalnya Canva. Di Canva kan sudah banyak aplikasi, oke. Nanti tinggal ditulis aja di situ. Fokusnya adalah call to action-nya, oke. Kalau saya juga tidak akan melihat teman-teman dalam indikator atau parameter sebagai mahasiswa komunikasi atau desain grafis. Clear ya? Saya tidak akan melihat teman-teman sebagai mahasiswa komunikasi atau desain grafis. Parameter saya adalah teman-teman ini mahasiswa kedokteran. Oke? Parameter saya. Jadi, panjenengan semua tidak usah takut bisanya apa. Bisanya apa? Apapun boleh diproduksi. Contoh misalnya, habis saya coba. Oke. Misalnya, teman-teman pakai HP teman-teman sendiri, halo teman-teman semua, perkenalkan saya sebut nama di sini misalnya, saya ada Mas Fikri Adi ya, sorry. Nama saya Fikri Adi, saya mahasiswa. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fikri Adi, saya akan memberikan tutorial untuk memakai masker. Berikut adalah tutorial untuk memakai masker. Oh, nggak ada masker. Set gitu. Atau misalnya sederhana aja, hand sanitizer. Buat video sederhana aja. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang cara menggunakan hand sanitizer secara baik dan benar. Pertama, buka tutupnya. Ya benar kan, kalau nggak dibuka tutupnya, kan receh banget ini. Kedua, jangan lupa disemprotkan. Semprotkan ke tangan, jangan ke muka. Semprot. Oke, ke tangan. Set. Ketiga, usap tangan. Keempat, bersih. Oke, jadi konten itu. So simple itu. Oke, saya ulangi ya. Saya akan membuat video, ini kan harus direkam. Dan jadi panduan tutorial menggunakan hand sanitizer. Ini adalah hand sanitizer. Untuk menggunakannya, jangan lupa membuka hand sanitizer. Kalau kita tutup, tidak bisa kita semprotkan. Kedua, arahkan hand sanitizer ke tangan, jangan ke muka. Kalau ke muka, kita harus menghindar. Semprot pada tangan, kemudian usap. Jangan lupa berdoa, jangan lupa tetap mengedepankan social dan physical distancing. Bersama kita perangi corona. Bisa dipahami? Oke, ide lain. Bisa kan? So simple itu teman-teman. Jadi jangan membayangkan video itu video yang susah. Karena apa teman-teman? Masyarakat, audiens saya sebut di awal tadi, nonton itu dengan layar HP yang kecil. Iya kan? Layar HP yang kecil. Jadi gambar-gambarnya itu gambar-gambar yang padat-padat saja. Padat-padat saja. Oke? Gitu Mbak ya. Jadi sesimpel aja.
Sesimpel aja. Misalnya nih, poster. Cari maskerku ya. Cari maskerku. Oke, sebentar. Kasih ide. Sayang di sini nggak ada spidol. Oke, ada spidol. Oke, kasih ide ya buat poster ya. Ini saya call to action, CTA ya. Buat iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat biasanya kan orang pakai masker, baru kemudian ketika post produksi maskernya yang ditulisi, ya kan? Di postnya. Kita buat hal yang lain. Pakai pendekatannya gaya-gaya jadul, oke? Okay? Ini kita tulis. Wah, kelihatan nggak? Oke. Ini kita tulisin ya. Saya minta waktu sebentar. Call to action-nya apa kira-kira? Ada yang punya usul? Call to action, CTA atau tagline agar orang pakai masker. Yuk, silahkan tulis di menu chat. Oke? Saya kasih waktu, nanti saya kasih hadiah buku, Saya kasih hadiah buku saya, judulnya Merayakan Sepak Bola. Silahkan teman-teman nulis di menu chat, call to action, ajakan untuk menggunakan masker dengan kalimat pendek. Oke? Dengan kalimat pendek yang bisa saya tulis di masker saya ini. Silahkan ditulis di menu chat. Waktunya sekitar 3-5 menit. 1-5 menit. Nanti yang terpilih dapat hadiah buku dari saya. Monggo silahkan. Oke. Kita buat game ya. Game. Tulis CTA, call to action, atau tagline. Ajakan pakai masker. Media. Masker. Oke. Sip. Wah, keren ini. Saya bingung ya, jenengan tuh mahasiswa kedokteran atau mahasiswa komunikasi. Wah. Media masker. Oke. Media masker. Yang terpilih dapat buku dengan TTD penulis. Oke, keren. Save awakmu. Sip, keren banget ini. Lindungi awakmu. Masker nggak bikin mati kok. Keren. Maskermu melindungimu. Pakai masker atau Anda pneumonia. Keren banget. Masker nggak bikin mati. Lindungi nafasmu sebelum berhenti. Save awakmu. Wah, keren ini dari Mas Khalid. Masker atau mati. Langsung pakai hashtag. Mas keren. Keren Mbak Nabila. Idenya keren banget, Mas keren. Masya Allah. Saya jadi dosen komunikasi, Mas Mbak. Kuliah S1 CP3 komunikasi, nggak akan ketemu ide sehebat teman-teman. Mas yuk, masker yuk. Oke. Maskeran kui dari Mas Brilian. Aditya, tutup masker atau tutup usiamu. Sip, dari Mas Alfian. Sip, suka bola ini. Maskerano, oke? Maskerano. Terus masker kui tadi. Yuk, masih ada waktu 1 menit. 1 menit. Ada hadiah buku. Oke, yang tidak terpilih jangan berkecil hati. Santai aja, ini kita game-game aja. Seneng-seneng aja. Oke? Masker kui, maskeran yuk, artinya kan gitu. Masker baik. Ya, silahkan. Silahkan. Bingung saya milihnya. Masker baik, yuk dipakai. Maskerku, tamengku, pihakku, atau masker sip. Silahkan yang lain. Masih ada 1 menit. Yuk dipakai. Oke.
Yuk, silahkan teman-teman. Wah, keren. Besok kuliahnya pindah komunikasi semua ini. Langsung nilainya A semua. Cintai masker, tiap hari masker, best partner, pakai masker, tetap boys. Maskermu melindungiku, bangga bermasker, tutup mulut, daripada tutup usia, maskeran challenge. Sip, dari Mas Fikri Adi, sayang istri. Top banget, top banget. Jos. Lebih baik dari masker lebih baik daripada masker bengkoang. Lah, Mas Mbak, ini jenengan pakai untuk membuat iklan. Udah jadi dari Mas Radifan. Orang pakai masker bengkoang, yang atas ini masker bengkoang, yang bawah ini masker tenanan, gitu. Terus ditulis lebih baik daripada masker bengkoang. Masker bengkoang loh ya, bukan ciu bekonang. Oke? Masya Allah, luar biasa. Maskeran, sehat beneran. Lagi nutupin jerawat. Sip, dari Mas Rizky. Lagi nutupin jerawat. Ini ide loh. Ini ide untuk kewirausahaan, teman-teman. Banyak masker. Kan lagi, apa semuanya masker itu ya sekarang? Yang apa? Yang banyak dijual di pinggir jalan itu loh. Yang warna-warni. Nah, tapi rata-rata mereka kan tidak ada kata-katanya. Sip, scuba. Yang teringat scuba. Dari Mbak Putri. Bayangkan gambarnya Lee Min Ho-nya ditulis di sini. Jadi, nah teman-teman dari Master of Puppet, Mbak Mas Adit penggemar Metallica, Master of Puppet, ya kan albumnya Metallica itu Master. Yang lagunya itu kan Blended Baby You Can See a Thing, Master, gitu ya Mas. Siapa tadi Mas Master of Puppet tadi, lagi nggak ganteng, lagi nggak cantik, dari Mbak Nabila, Master of Puppet penggemar Metallica, listrik habis, lagi nggak cantik, kan keren, itu jaringan eksekusi kan sudah bisa. Oke. Habis makan jengkol, sip. Teman-teman, saya milih ini, nanti yang ini silahkan hubungi panitia ya. Boleh hubungi panitia atau nulis di chat Japri ya. Japri, nanti panitia akan mengirimkan alamatnya ke saya. Insya Allah besok pagi atau nanti malam akan saya kirim bukunya ke alamat teman-teman semua. Oke, clear ya? Clear. 1, 2, 3. Oke. Karena saya tidak keren, maka saya milih Mas keren. Oke. Ini nggak pas. Nggak pas sih. Bismillah. Semoga pas. Nah, teman-teman, udah gini aja. Anggap aja ini bagus itu ya cara makainya. Sekarang saya nggak ngaca. Dengan foto seperti ini, clear, foto close up dengan menggunakan HP, kamera depan, spread akan jadi konten. Jadi apa? Poster, ya kan? Jadi posternya sesederhana itu teman-teman, sesederhana itu. Clear? Halo? Mbak Nabila. Selamat Mbak Nabila ya, selamat Mbak Nabila. Copy iklan dalam bahasanya marketing periklanan disebut sebagai copy iklan, naskah iklan. Oke, yang kemudian mengarah pada call to action. Jadi yang teman-teman tulis itu adalah materi 3 SKS dalam komunikasi. Nama mata kuliahnya adalah copywriting. Oke, sip. Terima kasih Mbak Nabila, nanti akan saya kirim bukunya ke panjenengan. Setelahnya ada kuis lagi, tenang aja, ada kuis lagi. Hadiahnya juga buku lagi. Silahkan. Oke. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan buat game lagi. Gamenya sederhana banget. Oke. Gamenya sederhana banget yang akan kita berusaha untuk membangun engagement. Nanti yang terpilih akan mendapatkan hadiah buku dari saya. Oke? Akan mendapatkan hadiah buku dari saya.
Nanti berarti saya akan ngeceknya di media sosial kita. Sementara kita mainnya dua dulu, Twitter dan IG. Oke. Sudah nggak ada pertanyaan? Kita challenge lagi, masker challenge lagi. Cukup? Mas minta tolong slide bahan yang kedua tadi, yang ada hashtag. Jadi yang di chat, yang mapping sosial atau ya? Yang terakhir, yang 2.0. Oh. Nah, teman-teman, nah ini viral. Oh, sorry, yang sebelumnya hashtag. Oke, teman-teman, mari kita gamenya sederhana. Gamenya adalah, mohon diperhatikan ya, lakukan ini sekarang. Setelah ini ditutup, maksud saya, kampanyenya, idenya muncul dari teman-teman ini tadi. Oke, teman-teman, silahkan, kita temanya adalah masker challenge. Tema gamenya adalah masker challenge. Oke, tugasnya sederhana, challenge-nya sederhana. Cari masker, saya yakin semua punya masker. Oke, boleh masker kain, boleh scuba, boleh pakai masker medis, monggo aja. Jenengan mau pakai baju kedokteran boleh, baju casual seperti saya boleh, mau pakai batik juga boleh. Oke, temanya berarti nanti badian tetap maskeran. Oke, challenge-nya adalah di masker, jenengan tugasnya gini, cari masker, tentukan praproduksi, tentukan CTA-nya, call to action-nya apa. Oke, tulis itu di masker. Boleh ditulisnya pakai menu editing saat setelah pengambilan foto, boleh saat setelah foto. Oke, jadi boleh ditulis dengan spidol. Oke, kalau nggak ada spidol di rumah, boleh ditulis dengan tipek. Kan menjadi out of the box nih tipek. Tulisannya receh nggak masalah, tulisannya jelek nggak masalah. Oke, mau di editing juga boleh di pasca produksi. Oke, temanya adalah masker challenge. Kemudian maskernya dipakai. Kemudian foto, settingnya bebas. Oke, yang pasti kalau yang akhlak boleh pakai jilbab. Oke, terus kemudian berfoto, bisa minta tolong kepada Bapak Ibu, adik kakak untuk memfoto atau boleh pakai kamera depan. Kemudian upload fotonya, jangan lupa dikasih logo UMY, di pojok kanan atau kiri bawah, Nah, kalau teman-teman yang mohon maaf yang tidak begitu jago editing, nggak usah berkecil hati, bisa menggunakan Canva atau aplikasi yang lain. Oke, ukurannya 1x1, ukuran IG 1x1, clear. Kemudian upload di Twitter dan IG. Kalau belum punya akun, saya berharap segera buat akun. Kan buat akun nggak sampai 1 menit. Nah, selanjutnya upload di Twitter dan IG, mention ke saya. Alamat saya ini. Alamat saya ada semua di situ. Alamat saya ini, teman-teman. Maaf, salah. Saya tulis di menu chat juga. Twitter dan IG. Oke. Yang benar yang bawah. Nah, nanti saya akan memilih memilih secara acak, satu di Twitter, satu di IG untuk dapat hadiah buku. Gitu ya. Nah, begitu challenge-nya untuk hari ini. Batas akhirnya kapan? Mau kapan? Nanti sore atau besok pagi? Ada yang usul? Monggo teman-teman, ada yang usul? Nanti sore atau besok pagi? Idenya boleh out of the box loh. Contoh. Jenengan kalau ada kain putih ya di rumah, pakai baju pocong. Oh sip, tomorrow morning dari Mbak Putri, sip. Tomorrow morning ya, besok pagi jam 9 pagi. Oke,
jam 9 pagi. Gitu ya, tomorrow morning jam 9 pagi bisa di-upload. Tentu saja saya berharap teman-teman lihat di slide jam-jam terbaik untuk upload, karena besok sudah Jumat gitu. Kalau bisa nanti malam, kalau saran saya sih nanti malam kita buat rame, terutama jam 7 sampai jam 9. Ini saya kasih ide. Di rumah ada kain pocong nih, kain putih. Dandan pocong separuh badan, pocongnya pakai masker. Oke? Oke? Ininya nggak harus, maaf, tulisannya nggak harus di masker ya. Tulisannya nggak harus di masker, tulisannya call to action-nya boleh di bawah kita. Oke, boleh di bawah kita. Teman-teman nulisnya di kertas, di print gini, nggak masalah juga. Clear ya? Oke, bisa dipahami? Game-nya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Panduannya, semua wajib mengunggah biar kita viral, biar kita seneng-seneng. Seneng-seneng maksudnya bukan seneng-seneng di atas berita orang, enggak, sekali lagi bukan. Maksudnya adalah bagian dari kita membangun engagement, kita mendekonstruksi bahwasanya membuat pesan layanan masyarakat itu tidak sesusah yang kita bayangkan gitu. Saya berharap juga mention ke Dr. Kogu ya, beliau cukup aktif di IG dan dokter-dokter yang lain di prodi teman-teman. Di-mentionin semua aja biar cepat viral. Kalau di Twitter pasti saya akan retweet, kalau di IG pasti akan saya like dan sebisa mungkin akan saya komen. Kan saya yakin teman-teman juga lama nggak berjumpa kan, maksud saya gitu. Kan nanti pada pangling. Yang nggak biasa gondrong tiba-tiba rambutnya jadi panjang misalnya. Oke, ada pertanyaan? Monggo silakan. Cukup? Oh iya teman-teman, saya sudah memberikan 3 bahan di My Class. Nanti video dari ini juga akan diupload di My Class, akan langsung diedit oleh LP3M. Yang kedua, saya akan menambahi beberapa bahan yang lain, terutama bahan-bahan berkaitan tentang sinematografi, teknik pengambilan gambar, dan sebagainya, akan saya upload di My Class, sehingga teman-teman bisa mengakses. Jadi teman-teman akan dapat insight di situ yang semua beberapa bisa dipelajari secara mandiri. Kalau misalnya butuh pertanyaan, panjenengan semua bisa menghubungi saya juga. Gitu. Demikian teman-teman yang berbahagia, jika tidak ada pertanyaan, saya sekali lagi mengucapkan selamat pagi, siang, untuk teman-teman di semua area waktu, jaga kesehatan, sampaikan salam kami, salam saya dan teman-teman semua, dibantu oleh beberapa teman mahasiswa di LP3M, untuk Bapak Ibu di kampung halaman, tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat kepada sesama, karena bagaimanapun juga tugas kita sebagai kalangan akademisi, sebagai masyarakat yang well educated. Dadah teman-teman semua.